Oke, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Saya Charles yang akan memandu webinar kita pada malam hari ini dan malam hari ini spesial banget. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang arti nama. Sorry, bukan cuma arti nama, tapi energi di dalam nama itu. Ya, jadi banyak orang tuh bilang apalah arti sebuah nama, tapi di dalam nama itu ada energi yang mempengaruhi rezeki, jodoh, karir, bahkan bisnis kita, kesehatan kita, dan semua aspek di dalam hidup kita. Nah, pada malam hari ini beruntung banget kita ketemu sama seseorang yang ahli di bidang nama, ya. Namanya Pak Jendra. Kita beri applause dulu untuk Pak Jendra. Nah, Pak Jendra ini sudah mem- banyak sekali membantu orang mengubah namanya. Dan jadi yang namanya dengan energi yang tidak baik diubah jadi energi yang baik sehingga kehidupannya pun jadi berubah jauh lebih baik. Nah, untuk menghemat waktu, kita akan dengar sebuah pemaparan dari Pak Jendra. Bagaimana sih energi nama ini bisa mempengaruhi jodoh, karir, rezeki, kesehatan, dan semua aspek dalam kehidupan kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aku kasih aja waktu dan tempatnya ke Pak Jendra. Silakan, Pak Jendra. Oke, terima kasih Bro Charles atas waktunya dan selamat malam buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom malam hari ini ya. Nah, jadi kita akan mulai Zoom ini. Jadi teman-teman santai aja. Ini bukan acara formal gitu enggak ya. Jadi santai sambil ngopi atau sambil menikmati makanan gitu juga nggak apa-apa. Ya, yang penting teman-teman menyimak informasinya. Oke ya, kita mulai saya share screen dulu. Sebentar. Oke, sudah nongol ya, bro. Sudah. Silakan, Pak. Oke, siap-siap. Nah, seperti yang sudah teman-teman terima sebelumnya, Oh, kalau hari, tapi belum di ya, apa? Slide, belum screen share ya? Apa? Belum di show slide-nya. sudah di sini, belum ya? Belum, masih kelihatannya Imade Agus Verda di Saputra. Sudah belum? Slideshow dulu Om, lagi Om. Belum tadi. Belum ya? Iya, Bentar, sebentar. Ulang ya. yes. Ini sudah. Wah, Mantap, suaranya. mantap. Oke ya. Lanjut Om. Oke, siap-siap. Oke, kita lanjut teman-teman seperti yang sudah disampaikan sama Bro Charles tentang hypnocoach name. Ya, kita akan saya akan sharingkan gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebelum saya sharingkan ini ada sedikit pengumuman buat teman-teman semua bahwa presentasi ini dikhususkan bagi yang tidak mempercayai ramalan. Ya, jadi bagi yang mempercayai ramalan, tempat Anda kurang tepat di situ. Karena apa yang Anda akan lihat itu adalah murni ilmu pengetahuan. Ya, jadi apa yang saya sharingkan adalah konsep ilmu pengetahuan ya teman-teman. Jadi bisa disimak dengan logika gitu. Nah, nama Anda adalah cermin nasib. Nah, malam ini kita akan bongkar kebenarannya. Nah, seperti yang dikatakan di hadis riwayat Abu Dawud nomor 4948 bahwa sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perbaikilah nama-nama kalian. Itu ya. Nah, ini saya dapatkan di salah satu hadis yang menyatakan seperti ini. Berarti di dalam hadis pun
di apa namanya dikutip bahwa nama itu penting, ya. Nah, apakah nama menentukan jalan hidup Anda? Nah, apakah ini pertanyaan saya dulu gitu. Apakah betul ya gitu? Apakah sukses, gagal, atau bahkan tidak tahu itu ditentukan oleh nama Anda? Jadi, tahukah Anda bahwa semua hal di dunia ini diberikan nama, setuju ya? Semua hal di dunia ini tidak ada yang tidak bernama, semua diberikan nama, kalaupun tidak tidak ada namanya bakalan diisikan nama atau dinamai gitu lah. Nah, setiap kenalan kita pasti ditanya namanya siapa gitu. Bukan rumahnya di mana gitu kan, bukan gitu. Pasti namanya siapa. Nah, ada papan nama, bukan papan lahir. Jadi kayak Anda ke toko gitu, kan pasti ada nama tokonya gitu, apa gitu kan. Nggak mungkin tanggal lahirnya di, apa, bukan tanggal lahir sih, tanggal berdiri tokonya dipamerin kan, tidak. Nah, di setiap penghargaan selalu ada nama. Jadi penghargaan ini diberikan kepada siapa gitu, ada nama di situ. Jadi nggak mungkin kan tidak ada nama kosong gitu, berarti itu penghargaannya belum jadi gitu, istilahnya. Belum ada juaranya misalnya gitu. Nah, di setiap dokumen penting itu ada nama. Jadi setiap sertifikat atau apa namanya itu, waktu kita sekolah ijazah itu pasti ada namanya. Nah, tidak ada negara tanpa nama, semua ada namanya, teman-teman. Jadi nggak ada satu negara pun yang tidak bernama. Nah, Anda mungkin lupa kapan beli, tapi Anda tahu barang yang Anda beli itu namanya apa gitu. Misalnya saya beli handphone, saya lupa kapan nih belinya gitu. Tapi saya tahu ini handphonenya apa. Nah, jadi dari semua yang saya gambarkan di sana atau yang saya jabarkan di situ bahwa segala sesuatu itu diberikan nama, ini membuat nama itu penting. Nah, kita harus tahu dulu sejarah awal nama, teman-teman. Nah, nama itu muncul kurang lebih 3.500 sebelum Masehi. Nah, saya yakin mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini, bagi yang percaya reinkarnasi, mungkin udah 3.000 reinkarnasi mungkin, atau lebih. 3 juta reinkarnasi mungkin ya. Lahir, 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 mati, lahir, mati, lahir, mati gitu. Baru di sekarang gitu kan. Ya, karena 3.000 sebelum, 3.500 sebelum Masehi itu lama banget. Ya. Nah, ini pertama kali ditemukan di situ gitu. Nama-nama di Uruk Sumeria. Muncul dalam tablet, segala macam seperti itu. Nah, sekarang kita cek kapan agama modern itu muncul. Nah, kenapa saya bahas agama modern? Karena agama modern lah yang kita pakai sekarang ini. Nah, dimulai dari Hindu, akar Weda itu 1.500 sampai 1.200 sebelum Masehi. Sampai Sikhisme itu di akhir abad ke-15 Masehi. Jadi dia munculnya di 1.500 sampai 1.200. Nah, jadi kalau kita bandingkan, nonton konsep nama itu dua 200.000 tahun yang lalu gitu. Dan agama modern baru mulai di 1.500. Jadi lebih tua gitu, lebih tua nama dibandingkan agama sebetulnya, agama modern ya. Lebih tua nama itu sendiri. Jadi lebih, kalau kita bicara leluhur gitu, lebih leluhur lagi nama itu karena lebih awal muncul ya, dan lebih awal digunakan. Nah, jadi jika nama tidak penting, kenapa dari dulu nama itu selalu muncul? Nah, ini kan pertanyaan dasar logika sederhana gitu. Kalau misalnya nggak penting, kenapa dari dulu nama itu muncul? Nah, terus kalau nama itu nggak penting, kenapa Kak teman-teman jika punya anak lebih dari satu, dua atau tiga orang, atau bahkan zaman dulu-dulu mungkin ada 12 gitu anaknya, itu namanya dibedain gitu. Kenapa nggak disamain aja misalnya Jono gitu, semuanya Jono gitu, 12 orang Jono gitu. Nah, kalau misalnya nama nggak penting ya, misalnya apa sih, nggak nama, cuma apa aja bisa dipanggil gitu. Ya udah panggil aja Jono semua 12 orangnya gitu. Apa ya, nggak mumet nanti orang tuanya gitu. Panggil satu orang 12 orang nengok gitu. Nah, itu karena dia penting makanya dia dibedakan. Nah, saya pernah membaca buku, dan ini salah satu buku wajib saya waktu itu, dan saya rekomendasikan buat teman-teman yang suka baca, dicari ini bukunya. Judul bukunya adalah How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, itu bahasa Indonesianya. Buku ini sudah terjual lebih dari 30 juta eksemplar. Dan saya yakin di Zoom ini tidak ada yang
menjual buku sebanyak 30 juta eksemplar. Saya jamin 100%. Ya. Jadi orang sekaliber Dale Carnegie, beliau sudah meninggal ya, itu di dalam bukunya menulis, dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama, nama adalah pengungkapan karakter kepribadian dan nasib. Nah, kalau Anda nggak percaya saya, Anda beli saja bukunya, Anda cek di salah satu halaman di situ, maka akan ada seperti ini yang dikirim. Ya, jadi ini saya foto dari buku, teman-teman. Bukan saya ngarang-ngarang ya, nggak. Dale Carnegie yang ngomong seperti itu. Orang sekaliber Dale Carnegie yang sudah menjual 30 juta buku, itu mengatakan seperti itu, teman-teman. Jadi kalau nggak penting juga ngapain dia tulis di bukunya gitu. Ya, pernahkah Anda mendengar anak saya dulu sering sakit? Ya nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter gitu kemana-mana, nggak ngefek, terus katanya namanya keberatan. Nah, gitu kan, wah ini namanya keberatan, dan setelah diganti namanya jadi sehat. Nah, ini saya yakin sebagian besar di Zoom ini pernah dengar, entah dari temannya atau bahkan mengalami sendiri. Nanti bisa komen ya kalau misalnya ada gitu di kolom komentar, eh, saya ada nih dulu gini-gini, atau tetangga saya lah, saudara saya lah, kerabat saya lah, atau bahkan adik saya lah, atau kakak saya segala macam. Nah, pernahkah Anda bertanya, kok bisa gitu orang sehat karena nama? Logikanya di mana? Ya, nah ini saya tampilkan beberapa kesaksian juga yang ada di sosial media tentang nama itu penting. Dan bahkan sebelah kiri ini ada video tapi tidak saya putarkan. Itu juga bercerita bahwa dulu anaknya sakit segala macam, akhirnya diganti nama sembuh. Jadi ada banyak banget teman-teman testimoni tentang perubahan kehidupan terutama sakit itu lewat penggantian nama. Jadi sebenarnya metode ini sudah dari zaman dulu ada gitu. Ya, bahkan istri saya sendiri 3 kali sampai ganti nama waktu kecil gitu. Ya, jadi makanya waktu saya menemukan Hypno Coach Name ini, dia bilang, wah, aku udah 3 kali bahkan dari kecil ganti nama, dia bilang. Ya, jadi dia sudah membuktikan secara nyata juga. Nah, pernah kan Anda berpikir kalau sakit aja ya, kalau sakit saja itu bisa sembuh. Harusnya kalau misalnya Anda sial, bangkrut gitu, ditipu ya, dikorbanin, diselingkuhi, difitnah, dijahati, nah itu juga bisa hilang kalau namanya diubah. Ya ini sering nih saya dapat nih. Bro Charles sering kirimin saya nama gitu, saya cek, terus di recheck ke orangnya, hidupnya sial banget, ditipu gitu ya, dikorbanin gitu. Banyak, banyak banget. Ya. Dan itu kalau ditanya bisa hilang nggak kalau diubah namanya? Jawabannya ya secara logika bisa. Kenapa? Karena ya sakit yang parah aja. Saya punya satu pasien yang cancer itu dengan diubah namanya dia sembuh, teman-teman. Ada tuh. Ya, nanti nanti bisa ada nanti di slide-nya nanti. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas logika nama, keyakinan nama, serta bukti-bukti keajaiban nama berdasarkan data penelitian. Perasaan atau insting gitu bukan ya, tapi berdasarkan data. Ya, karena saya orang yang sangat-sangat tidak percaya yang namanya eh, ramalan atau klinik gitu. Saya itu sangat tidak percaya, teman-teman. Saya tidak percaya dukun gitu-gitu. Walaupun di Bali itu sangat kental dengan budaya seperti itu, ya tapi memang saya tidak begitu percaya. Kecuali saya menemukan logikanya di situ. Nah, nah, pernahkah Anda mendengar, saya sudah rajin sembahyang, suka bantu orang, baik sama orang, tapi kok tetap aja ditipu gitu, minjemin uang pas nagih galaan dia gitu ya. Pasti ini juga sering nih, teman-teman yang suka minjemin duit gitu, pas diminta, wah susah banget, basah banget gitu. Karena ya apa ya, yaitu kembali karena diri kita yang rela memberikan duit, gitu kan. Niatnya baik gitu, tapi nantilah konsepnya teman-teman pasti tahu. Pernahkah Anda berpikir apa sebabnya? Nah, jadi gini teman-teman. Misalnya Anda punya mobil nih dan supir. Jika mobilnya bagus tapi supirnya buruk, kira-kira apa yang terjadi? Gitu. Coba diresapi dulu pertanyaan ini. Jika misalnya Anda punya mobil dan supirnya itu buruk gitu, apa yang terjadi? Yang terjadi tentunya
nubruk ya, atau nabrak. Jadi Anda akan bertabrakan mobil Anda. Karena supirnya nggak bisa nyetir gitu. Nah, proses penciptaan jalan kehidupan itu sebenarnya seperti ini, teman. Saya akan ceritakan dulu sedikit. Nah, pertama itu ada yang namanya Tuhan. Ya, kita sepakat ya bahwa Tuhan itu adalah pencipta dari semua kehidupan di dunia ini. Tuhan menciptakan yang namanya makhluk hidup. Ya, ada eh, dibagi tiga ya. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, saya nggak bahas hewan, saya nggak bahas tumbuhan, ya. Ya, karena itu tidak bisa dijak ngobrol juga. Yang kita bisa bahas itu adalah manusianya. Nah, Tuhan juga memberikan yang namanya takdir. Jadi Tuhan menciptakan manusia atau makhluk hidup dan juga memberikan takdir. Ya, jadi ada takdir diberikan di situ. Nah, kemudian manusia yang sudah duluan lahir itu akan memberikan nama. Itulah kenapa Anda punya nama sekarang. Karena manusia sebelumnya atau orang tua Anda itu memberikan Anda nama. Nah, di dalam nama itu berisikan identitas dan energi. Dan satu lagi arti. Nah, kenapa saya tidak masukkan arti? Karena arti terlalu, apa ya, terlalu luas. Luas itu dalam artinya gini, tidak, beda-beda gitu. Di tempat A artinya ini, di tempat B artinya ini. Jadi kadang-kadang berbeda, ya. Jadi saya tidak masukkan, saya cuma masukkan identitas dan energi. Nah, dari identitas dan energi itu terciptalah yang namanya nasib. Nah, komplitlah siklusnya bahwa takdir dan nasib itu membentuk kehidupan manusia. Takdir diberikan oleh Tuhan dan nasib diberikan oleh manusia. Nah, gitu ya. Jadi bagi yang bingung takdir dan nasib, perbedaannya adalah yang memberikan. Kalau nasib yang memberikan itu manusia, kalau takdir yang memberikan itu Tuhan. Nah, gitu ya. Sampai sini paham ya? Nah, konsep kehidupannya seperti ini. Takdir itu adalah kelahiran, itu kepastian, peraturan, atau hukum. Nah, nasib itu jalan, jalur, atau aliran. Nah, saya contoh ini, manusia dan takdir. Bagaimana konsepnya? Takdir yang Tuhan berikan kepada kita itu selalu pasti, teman-teman. Itu kenapa kematian itu termasuk takdir, ya. Kekayaan itu termasuk takdir, kesehatan itu termasuk takdir, kemiskinan pun itu termasuk takdir, ya. Nah, contoh kematian, ya. Semua orang di dunia ini pasti mati, teman-teman. Entah semua makhluk hidup lah pokoknya pasti mati. Panjang dan pendek, nah itu tergantung nasibnya. Nah, gitu ya. Ini contohnya. Nah, jika identitasnya ada bunuh diri, maka kematian yang dia alami akan kematian bunuh diri. Nah, begitu, teman-teman. Jadi itu itu adalah yang membedakan setiap manusia di muka bumi ini. Ya, jadi itulah kenapa ada kematian bunuh diri, kematian kecelakaan, kematian apa namanya itu dibunuh segala macam. Itu karena identitas yang berbeda-beda di setiap nama-nama mereka. Itu ya. Itu juga dalam kekayaan, karena di setiap identitas manusia itu belum tentu ada kayanya. Makanya yang yang berusaha pontang-panting, ya, kerja mati-matian, itu nggak kayak kaya, itu karena mungkin di namanya nggak ada kaya. Ya, seperti banyak orang bilang bahwa kerja keras itu bukan kunci untuk kaya. Tukang bangunan itu kerja keras setiap hari, tapi nggak kayak kaya. Ada orang yang tidur-tiduran di rumah kaya. Itu sebenarnya karena bibit saja dalam identitasnya. Sehat juga gitu. Ada yang mati-matian olahraga, ujung-ujung mati juga. Gitu kan. Udah sehat, udah nge-gym segala macam, makan sehat, ujung-ujungnya meninggal juga gitu. Dan meninggalnya karena stroke misalnya gitu. Kan aneh gitu kan ya. Padahal udah jaga makan. Nah, miskin juga gitu. Ada yang udah berusaha tetap miskin karena tidak ada bibit kaya dalam namanya. Kebalikan dengan yang tadi. Oke, nanti saya akan berikan contohnya. Nah, jadi teman-teman, mobil itu takdir, supir itu nasib, gitu ya. Nah, jika pertanyaannya gini, jika mobil Anda sempurna dan supir Anda kacau, yang mana Anda ganti kan gitu.
Nah, ini bisa dijawab di kolom komentar ya teman-teman. Yang mana Anda ganti jika mobil Anda sempurna dan supirnya Anda kacau? Yang mana diganti? Apakah mobil atau supir? Ya, mobil atau supir yang diganti. Sah-sah aja sih kalau mau mobil yang diganti boleh, supir yang diganti juga boleh. Nah, oke, saya sudah paham Pak Jendra kurang lebih tentang tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa tahu apa isi identitas atau nasib kita? Nah, inilah masuknya HCN untuk membantu Anda gitu. HCN membantu Anda untuk mengetahui identitas di dalam nama Anda. Jadi, nanti jika Anda mau tahu isi identitas Anda, nah, ini caranya gampang. Nanti bisa ke Bro Charles, nanti akan dicek. Jadi ini yang dalam kotak hijau ini yang kita sebut dengan identitas, teman-teman ya. Ini per bintang, ini dia identitas per bintang ya, per bintang. Ingat ya, ini ada bintangnya depannya. Itu per bintang itu satu identitas, per bintang satu identitas. Itu ya. Nah, ini HCN menciptakan program yang bisa membaca identitas Anda dan energi dari nama secara ilmiah ya bukan ramalan sekali lagi. Nah, saya contoh ini gini gampang. Ada namanya warung Lesat Enak. Nah, ini yang ownernya adalah Bro Charles. Ya, ini kita admin kita malam hari ini. Ya, udah kayak judul aja admin. Warung Lesat Enak. Ya, di warung Lesat. Nah, ini itu disebut dengan ada menu yaitu sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es jeruk, es teh. Ya, ini eh, warung Lesat Enak itu menunya seperti itu. Warung Lesat Enak ini itu kita sebut dengan nama. Oke ya, betul ya. Nama warungnya apa? Warung Lesat Enak. Dan sate kambing dan lain-lain itu adalah identitasnya atau menunya. Ya, menu yang boleh dipesan di situ. Nah, jadi gampangannya gini, jika Bro Charles itu punya warung Lesat Enak dengan menu sate kambing, wajar nggak orang datang untuk beli sate kambing? Kira-kira menurut teman-teman wajar nggak? Ya, kalau kalau Bro Charles jual sate kambing, wajar nggak yang beli itu beli sate kambing? Ya, wajar kan ya? Nggak mungkin dong dia datang ke situ beli paku sekilo gitu kan? Nggak mungkin. Pasti yang dibeli adalah sate kambing, gulai kambing gitu. Jadi wajar ya, wajar kan? Oke, setuju dulu agar nyambung. Karena seperti ini teman-teman, jika nanti Anda cek identitas Anda, nah, dan Anda sakit, gitu. Jika identitas Anda sakit, wajar itu penyakit Anda datang. Nah, ya, wajar penyakit datang, gitu ya. Nah, jika identitas Anda bunuh diri, wajar gantung dirinya datang. Gitu. Nah, jika identitas Anda kaya, wajar rezeki melimpah datang. Gitu. Ya, ini sama logikanya kayak tadi, warung sate kambing itu sama. Jika identitas Anda miskin, maka wajar sial, boros, ditipu itu datang. Ya, tadi kan udah setuju ya bahwa jika Bro Charles jual sate kambing, maka wajar yang beli sate kambing datang gitu kan. Nah, ini sama sebetulnya. Jika di identitas Anda itu ada sakit, maka wajar penyakit datang. Wajar ya. Jadi jangan berpikir, wah, saya udah sehat gini kok. Ya sehat secara fisik, tapi identitasnya ada sakit, itu ya tetap yang dilihat adalah identitas. Karena dalam semesta melihat itu sebagai identitas. Ya, teman-teman. Jadi stop mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan itu maha adil, teman-teman. Ya, orang jahat pada kita nggak ada, teman-teman. Nggak ada orang jahat pada kita. Yang ada kita yang jahat pada diri kita sendiri. Ya, kalau teman-teman nggak setuju dengan statement saya, perhatikan saja diri Anda sendiri. Setiap hari Anda lebih banyak makan apa? Ya, apakah Anda lebih banyak makan raw food, makan yang mentah seperti sayur mentah atau yang apa rebus-rebusan, atau setiap hari Anda makan goreng-gorengan, pagi nasi goreng, siang ayam goreng, malam telur goreng, gitu ya. Anda cek aja.
sebenarnya yang jahat sama jantung Anda, yang jahat sama ginjal Anda, yang jahat sama usus Anda itu siapa? Apakah orang lain atau diri Anda sendiri? Jadi sebetulnya yang jahat itu adalah diri kita sendiri sama diri kita sendiri, paham? Terus mana lagi nggak pernah dikasih istirahat ya? Anda punya jantung itu setiap hari berdetak, teman-teman. Tidak pernah dikasih istirahat. Kalau istirahat, Anda mati ya. Jantungnya berhenti gitu. Maksudnya istirahat itu jantung itu di apa ya, dikasih suplemen gitu ya, dikasih makanan yang biar dia semangat gitu. Jangan disuruh kerja terus ya. Kasihani gitu. Kasihani liver Anda gitu. Wah, ini jadi seminar kesehatan pertama. Oke, lingkungan tidak mendukung. Tidak ada lingkungan tidak mendukung, teman-teman. Yang ada adalah Anda tidak mau untuk didukung gitu. Lingkungannya pasti selalu mendukung jika Anda bagus gitu. Contoh gini, misalnya Anda berlian, mau ditaruh di kerikil ya Anda tetap berlian gitu ya. Nah, aku tidak punya skill. Dalam hidup ini Anda tidak butuh skill, teman-teman. Tidak butuh skill. Yang butuhkan hanya identitas yang bagus, yang bisa menarik segala hal yang Anda inginkan. Tidak perlu skill. Ya, dan lain-lain. Nah, sebelum Anda cek identitas Anda, gitu. Jadi, kalau ternyata identitas Anda isinya kacau balau, gitu ya, ya udah, berarti hidup Anda bisa dipastikan kacau balau. Ya, nah, saya perkenalkan Hypnocoach Team atau HCN. Ini saya tulis bukan ramalan sama sekali. Jadi kalau Anda cek nama di HCN itu nggak ada ramalan di situ ya. Dan saya cek berdasarkan identitas, berdasarkan nama Anda sendiri. Web resminya hypnocoachname.com. Saya launching di 4/4/2016. Nah, jadi HCN adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Itu secara simpelnya. Oke. Nah, kenalan sedikit, nama saya Jendra, profesi saya Scientific Name Analyst. Nah, mulai dari 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking, 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading, teman-teman. Jadi saya trader sebetulnya. 2006 sampai 2012 saya menjadi juara juara trading se-Indonesia, pernah. Terus menjadi trader terbaik di nomor 3 di salah satu broker dunia juga pernah. Terus 2013 sampai 2016 saya belajar hipnosis, magnetism, mesmerism, mengajarkan trading juga ke beberapa kota, terus mengajarkan hipnosis ke beberapa kota, dan 2016 sampai sekarang saya di Hypnoholis. Nah, Hypnoholis adalah bapak dan ibu atau orang tua dari Hypnocoach nih. Nah, itu istilah. Ya, biar gampang. Jadi, Hypnoholis itu punya beberapa anak, teman-teman. Salah satu anaknya adalah Hypnocoach. Nah, tambah informasi adalah saya mendapatkan gelar CHT, Certified Hypnotherapist itu dari AHI, trainer ICT, Instant Change Technique itu juga dari AHI, penguasaan keilmuan mesmerism, magnetism, dan fascinism. Nah, fascinism ini eh, mungkin mesmerism, magnetism, fascinism juga teman-teman jarang dengar gitu. Ini ilmu-ilmu kuno yang bagus banget untuk memperbaiki ini, teman-teman, perbaiki pola pikir dan segala macamnya. Itu bagus. Terus saya dapat S1 dari Crystal Medic Association, jadi khusus sekolah yang mengajarkan tentang kristal. Kekuatan kristal itu gimana, meditasi kristal itu gimana, itu saya belajar S1. Ya. Terus Master Yoga juga saya eh, bisa, tapi ini bukan yoga yang senam ya teman, ini yoga energi, beda lagi. Terus meditasi juga saya menguasai cukup baik. Terus menciptakan metode Bayraf, metode yang saya ciptakan sendiri, itu sama seperti membereskan masalah-masalah mental dengan cepat. Memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis, memiliki lebih dari 20.000 klien di seluruh Indonesia dan luar. Oke. Nah, ilmu nama banyak ya, teman-teman. Nah, kenapa Hypnocoach Name? Ya, kenapa Hypnocoach Name? Karena Hypnocoach Name itu saya padukan dari 8 ilmu, teman-teman. 4 ilmu besar dan 4 ilmu kecil. Jadi saya gabung ini. Saya ramu, ya, saya apa ya? Betul, saya ramu. Jadi saya rancang biar dia lebih sulit. Karena gini, menurut saya jika ada 8 ilmu yang dipadukan,
itu nama yang tercipta pasti lebih sulit dibandingkan dengan satu ilmu gitu istilahnya. Paham ya? Jadi kalau eh, satu ilmu itu pasti lebih lemah gitu lah intinya. Dan ini ilmu nama, salah satu ilmu nama itu namanya onomastik, teman-teman. Onomastik ini itu diajarkan di universitas besar dunia, seperti di Swedia, Finlandia, Skotlandia, Amerika, Jerman, Belanda, dan lain-lain. Ini nama ilmunya onomastik. Jadi teman-teman, bagi yang belum tahu fakta di dunia, itu ilmu nama. Jadi nama itu masuk universitas gitu maksud saya dan dipelajari, dianalisa, diteliti secara saintifik. Ya, jadi kalau bagi teman-teman yang masih berpikir apalah arti sebuah nama, nama itu nggak penting, nama itu bla bla bla. Nah, aslinya nggak, teman-teman. Nama itu sangat-sangat penting. Kalau nggak penting, ngapain diajarin di universitas dunia? Ya. Oke, bahkan ada jurnalnya. Ini jurnalnya, teman-teman. Tahun 2001 ada jurnalnya dari Albert Mehrabian, ini tentang nama, terus dari Oppenheimer, Daniel M. Oppenheimer, salah satu mungkin keturunan pencipta bom atom ya. Anda tahu ya Oppenheimer ada filmnya itu pencipta bom atom. Ya, 68 juga ada, 2002 juga ada. Ada banyak jurnal, tapi saya nggak bisa tampilin karena terbatasnya waktu ya. Nah, apakah Anda percaya 100% dengan kitab suci agama Anda sendiri? Ya, karena kalau udah kita beragama, teman-teman, kalau Anda serius beragama, Anda harus mengimani. Yang namanya mengimani adalah percaya 100%. Nah, dalam agama, dalam berbagai macam agama modern, itu banyak sekali saya temukan ayat-ayat tentang pentingnya nambang. Dalam Alkitab itu ada di sini beberapa ya, nama yang baik, reputasi baik dengan berbagai dari kekayaan materi gitu-gitu. Ada banyak saya nggak jelaskan juga, saya cukup tampilkan saja buat teman-teman nanti cari sendiri. Nah, dalam Islam juga ada dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa nama itu penting. Dalam Weda juga ada ya banyak bahkan dalam Weda karena mungkin paling banyak ayat Weda ya lebih dari berapa ya kalau nggak salah itu 3 miliar ayat gitu banyak banget. Jadi Weda banyak. Terus dalam kitab Taurat juga ada ya dalam Buddha juga ada dan masih banyak lagi. Jadi dalam kitab suci aja ditampilkan bahwa nama itu penting, teman. Jadi secara pendidikan saya sudah katakan bahwa nama itu diajarkan di universitas. Secara kitab suci di kitab suci Anda masing-masing juga ada tentang nama, ya. Jadi kurang bukti apa lagi gitu maksudnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pembacaan identitas atau nasib di nama. Yang pertama kasus kematian bunuh diri, ya. Nah, kita kan oh, sering tuh dengar berita ya bunuh diri segala macam. Nah, ini ada 3 nama teman-teman. 3 nama ini berbeda semua. Ada Iketut Segara, Iketut Silip, Niluh Numiasih. Namanya beda semua. Tapi isinya sama. Isi mati bunuh diri, mati bunuh diri, mati bunuh diri. Akhirnya mereka ketiganya itu mengalami mati bunuh diri. Ya gitu ya. Jelas ya. Nah, jika sudah tertulis menu, ini sama kayak tadi yang warung Satwena itu. Jadi, jika sudah menu-menunya tertulis, maka tinggal menunggu saja pembeli datang gitu. Nah, kita nggak tahu nih kapan pembelinya datang kan? Kita nggak pernah tahu. Jadi, yang penting kalau kita sudah punya menunya, kita tinggal tunggu aja gitu. Ya, ini 2 orang juga. Yang satunya Lee Jin-soo, Korea. Yang satunya Artem Kataria. Nah, ini keduanya ada bunuh dirinya. Akhirnya mereka bunuh diri semua. Oke, ini Robin Williams, artis, ya, mati bunuh diri di namanya, akhirnya dia gantung diri. Ya, ini Chester Bennington, vokalisnya ini apa ya, Linkin Park. Ini juga ada tulisannya bunuh diri di namanya. Jadi kalau Anda cek nama, teman-teman, itu munculnya kayak gini nanti. Ya, yang diperhatikan itu yang kayak tebal-tebal gini, merah, hitam-hitam gitu, yang bercetak tebal. Nah, itu ada bunuh diri, dia akhirnya gantung diri. Terus ini juga
Anthony, di dalam namanya ada bunuh diri, ya akhirnya bunuh diri gantung diri. Nah ini Suli, ya Choi Jindri, bunuh diri, akhirnya dia bunuh diri. Nah ini identitas yang menghasilkan kenyataan dalam kehidupannya. Jadi kayak dia punya menu bunuh diri dalam hidupnya, pembelinya pas mau beli bunuh diri, akhirnya jadi deal gitu lah intinya. Nah ini juga sama, Diana mati bunuh diri juga. Terus ini ada di Kadek Ardana dan di Kadek Suartini. Ini keduanya pasangan teman-teman. Ini bunuh diri bersama-sama, minum racun ya, bunuh diri. Ya, nama itu skrip hidup. Kalau ceritanya selalu sedih, mungkin sudah saatnya ganti penulis, teman-teman. Bukan ganti cerita, tapi ganti penulis biar ceritanya berubah. Oke, ingat nama bukan ramalan tapi berdasarkan analisa keilmuan ACN. Ya, ini bukan ramalan sama sekali tapi analisa. Terus yang kemudian kasus kematian kecelakaan. Melissa Said ada 3 kecelakaan, teman-teman. 3 kecelakaan muncul di nama, akhirnya tewas mengenaskan, ditabrak mobil kontainer. Anda bayangin aja, mobil kontainer nabrak dia dengan identitas seperti ini. Nama itu arsitek hidup. Kalau bangunannya selalu runtuh, bukan takdir yang salah, tapi desainmu yang cacat. Ya. Nah, Claudia, ini ada 4 kecelakaan, teman-teman. 4 kecelakaan dan akhirnya eh, kecelakaan melibatkan mobil pickup, gitu. Tewas juga kecelakaan. Nah, ini Mentari Fajarini ada 3 kecelakaan, akhirnya tewas juga naik sepeda motor kecelakaan. Ibu tuh Astike kecelakaan yang 4 kali juga akhirnya tewas. Ya, mobilnya nabrak apa ya? Pohon kalau nggak salah waktu itu. Oke, ini Reski. Kecelakaan 2 muncul, akhirnya meninggal karena kecelakaan. Nah, ini dua orang, dua orang temenan naik motor bareng-barengan, ternyata di namanya sama. Ada 2 kecelakaan, akhirnya mereka sama-sama eh, meninggal kecelakaan, teman-teman. Ya, dalam satu waktu ini. Nah, ini juga 2 nama berbeda. Ada 4 kecelakaan yang muncul sama-sama meninggal karena kecelakaan. Nah, ini juga karena kecelakaan satu menu kecelakaan satu aja udah bahaya, teman-teman, apalagi 2, 3, 4 gitu. Nah, ini kecelakaan karena kelalaian. Ini, ini juga ada 4 kecelakaan. Dan waktu saya posting ini ada yang ngasih testimoni gitu. Betul sekali, Master. Ini saya alami. Di nama lama saya ada 4 kecelakaan dan betul sekali saya sering mengalami kecelakaan ringan. Sebelum kecelakaan berat, gitu kan ya. Saya putuskan untuk ubah nama di HCN dan betul sekarang sudah tidak pernah lagi mengalami kecelakaan. Oke, dan bahkan anak-anaknya juga sudah melakukan perubahan nama. Itu ya, teman-teman. Jadi ini bukti yang dialami orang-orang. Sebelum dia mengalami kecelakaan yang berat, dia antisipasi dulu. Gitu. Nah, ini 2 orang juga, ada 3 kecelakaan, akhirnya meninggal karena kecelakaan. Nah, kalau namamu salah, setiap usaha akan terasa berat. Bukan karena takdir yang kejam. Takdir itu tidak pernah kejam, teman. Tapi nasib yang kejam. Karena arahnya melawan energi dirimu sendiri. Oke, kasus kematian dibunuh. Nah, ini Dina Oktaviani yang viral ya kemarin. Itu ada 2 kematian tragis. Energinya juga rendah 38. Ya, ini meninggal, dibunuh. Banyak yang minta hidupnya berubah tapi masih mempertahankan nama lama. Ini seperti ingin keluar dari ringkalan tapi terus berjalan di garis yang sama. Oke, ini meninggal juga, tewas dimutilasi. Uswatun Kasana. Tewas ya di Koper Merah itu. Nah, ini Bianca Objaguren Garcia. Bunuh dengan tragis, ada 2 dibunuhnya muncul. Ini yang di Thailand ya. Ditusuk gajah. Ditusuk gajah ya, bayangin. Ditusuk gajah. Dibunuh oleh gajah, oleh makhluk hidup lain maksudnya. Nah, Jessica Sulu ini juga dibunuh dengan tragis, muncul 2 kematian tragis. Ini
di kedalaman tebing 12 sampai 15 meter. Ya. Oke, ini Sandi Permana juga dibunuh, dulu aktor Mak Lampir dibunuh juga di Bekasi. Itu dinamanya ada muncul kematian mati bunuh dengan tragis. Nah, ini Rian Isley. Ini pawang harimau, teman-teman. Ini matinya dimakan harimau. Ya, diserang sih. Ya, diserang harimau. Jadi kebayang ya gitu. Pokoknya apapun kita kan sama-sama nih makhluk hidup. Jadi kalau kita udah jualan berarti semua makhluk hidup akan membeli gitu. Nah, termasuk hewan kan makhluk hidup juga ya. Jadi waspada teman-teman. Kalau Anda udah punya identitas berbahaya itu sangat perlu diwaspadai. Nah, ini yang lebih tragis lagi. eh Alexandrova, kesenian Sergeva Alexandrova ini naik mobil lagi asik-asik ditabrak sama kijang, teman-teman. Rusa besar, bayangin rusa besar tiba-tiba masuk ke mobilnya. Tragis. Namanya setelah saya cek, saya udah curiga nih waktu ngelihat berita ini, saya curiga gitu. Ini bisa gitu ya. Ternyata saya cek namanya mati dibunuh dengan tragis dan ada kecelakaan juga muncul. Gitu ya. Nah, ini juga Akbar Salubiro. Ini mati dibunuh dengan tragis. Yang bunuhnya bukan manusia tapi ular. Ya, ditelan oleh ular. Oke. Kok hidup kematian tragis ini dimasukkan dalam drum. Ya, Abdullah Fikri Fitri Setiawan. Nah, ini juga sama matian tragis, dapat luka di sekujur tubuhnya. Ya, Riam Saboru Nainggolan. Nah, ini kasir minimart Vera Oktaria mati dibunuh dengan tragis, kematian mutilasi. Ini yang dimutilasi itu ya oleh kalau nggak salah oleh bosnya atau. Nah, kematian akan selalu mengikuti jalan yang tertulis, teman-teman. Kita hanya perlu melihat apa yang tertulis di identitas kita dan membereskannya. Jika ada yang berbahaya atau membiarkan identitas itu terjadi dalam kehidupan. Nah, pilihannya adalah di pemilik identitas tersebut. Ambil langkah pemberesan atau menjalaninya. Oke, kasus kematian sakit. Nah, sebelum masuk ke kasus yang di luaran sana, saya akan masuk ke kasus keluarga saya aja dulu. Contoh pertama. Jadi gini, teman-teman. Nama kakek saya itu ada kematian sakit dan beliau meninggal karena kanker paru-paru. Terus di nama nenek saya itu ada kematian karena sakit juga. Beliau meninggal karena diabetes. Yang sinkron dari kedua nama kakek dan nenek saya adalah kematian karena sakit. Jadi match ya. Yang di tengah-tengah ini yang sakit, sakit itu match. Akhirnya turunlah murni ke papa saya. Papa saya meninggal karena diabetes dan beliau memang membawa cuma internal, jadi sakit, kecelakaan karena lalai gitu-gitu. Itu doang eh, peluang meninggalnya, bunuh diri gitu-gitu. Nah, jadi papa saya apa namanya pembelinya memilih diabetesnya gitu. Nah, inilah yang disebut kutukan atau penyakit keturunan, teman-teman. Sebenarnya penyakitnya bukan nurun, tapi identitas saya yang diturunkan ke anak-anaknya. Gitu ya. Jadi teman-teman, itu yang perlu diwaspadai. Jadi Anda sebagai orang tua memberikan identitas ke anak itu harus waspada. Jangan sampai Anda memberikan identitas yang tidak bagus. Oke, kita singkat aja. Ini Julia Perez, 3 sakit muncul akhirnya meninggal karena kanker. Ya, banyak yang bilang sudah pasrah, padahal yang ia lakukan hanya menyerah pada nama yang salah. Jangan sampai Anda menyerah pada nama yang salah ya. Oke, ini juga 2 sakit, Ashraf Sinclair meninggal karena sakit. Ini Kiki Fatmala 2 sakit juga meninggal karena sakit. Nah, ini eh, apa namanya Chadwick Aaron Boseman, Black Panther itu 2 sakit meninggal karena sakit. Ini juga Alan Sidney Patrick Kirkman berdua sakit berujung sakit meninggal karena sakit. Ini Profesor Snape di Harry Potter ya. Ia tak pernah pergi terlalu cepat. Ia hanya pulang sewaktu yang sudah tertulis di nama. Ya, jadi sebetulnya kematian itu cepat lambat itu ditentukan oleh identitas-identitas yang ada di nama kita dan energi yang ada di nama kita. Nah, sekarang teman-teman mungkin Anda sudah bisa membayangkan merancang kematian seperti apa yang Anda inginkan.
Apakah sakit parah, atau kecelakaan, atau bundir, atau dibunuh, dimakan hewan gitu. Saya nggak tahu cita-cita Anda seperti apa, atau kematian yang indah. Jadi maksudnya kematian yang indah itu kan kita pasti mati ya teman-teman. Jadi maksudnya gini, saya nggak bisa debatin kematian gitu karena itu sudah pasti, orang pasti mati. Tapi yang bisa dipilih adalah bagaimana caranya kan gitu. Anda pilih kematian yang indah gitu atau kematian yang seperti orang-orang sebelumnya tadi. Itu pilihan di tangan Anda. Ya. Oke, kasus perceraian. Nah, jika di nama Anda ada perceraian, maka Anda akan cerai itu konsepnya. Ini contohnya, Pak Nina Amalia Hidayat, akhirnya cerai. Ya. Terus Aldi Taher, di namanya ada perceraian, akhirnya cerai dan punya 2 kali balap. Ya bagi bapak-bapak yang pingin kawin cerai, nah ini bagus nih. Nama-nama yang ada perceraian. Oke, bisa berkali-kali menikah tapi tak pernah menikah dengan dirinya sendiri. Oke, ini Serina, Serina, Serina dengan Baskara. Di nama Baskaranya ada cerai, akhirnya cerai. Ini Yuni Syara, di namanya ada cerai, sampai sekarang pun belum nikah kalau nggak salah. Selin, Anda tahu ya, cantik banget orangnya kan ya. Nah, di namanya ada cerai teman-teman. Dan di namanya juga ada cantik gitu. Ini memiliki keindahan dalam diri. Nah, gitu kan. Di namanya juga ada cantik, tapi ada cerainya. Jadi ya udah gitu, cerai-cerai aja. Oke, Tasya dengan Ahmad, di nama Tasya ada cerai, akhirnya cerai. Nah, di almarhum Beni Laos dengan Sherly Joanda, almarhum Beninya ada perceraian dan juga ada kematian tragis di sini, ada kecelakaan juga. Jadi ya gitulah kita tahu berita itu. Ya. Nah, di nama Reksa Arab atau Reksa Octavian ada perceraian sehingga dia pisah dengan Wendy. Ya, Reksa Arab ya tahu ya yang punya live streaming itu yang sampai berhari-hari itu. Nah, namanya ada cerai. Nah, ini Ari Wibowo yang bercerai dengan Inge Anugrah. Di nama istrinya ada cerai. Nah, ini Boris. Di nama Irmanya ada perceraiannya, teman-teman. Akhirnya pisah. Gitu ya. Ini ada perceraian. Nah, hidupnya penuh kata maaf dan doa, tapi namanya tetap menyimpan skenario perpisahan. Oke. Jadi jika Anda sudah punya identitas itu, teman-teman, bukan hanya perpisahan dengan pasangan yang akan terjadi, tapi perpisahan dengan teman-teman, perpisahan dengan bisnis, perpisahan dengan orang tua itu juga bakalan terjadi dalam kehidupan Anda. Oke. Nah, analisa nama usaha brand ya. Friendster tahu ya, Friendster. Friendster dulu apa platform untuk media sosial ya tahulah dulu sempat ngetop tapi sekarang udah hangus, sudah hilang karena namanya cuma 33% energinya. Ya, jadi kalau untuk nama usaha kita melihatnya di energi ya. Kalau nama orang kita lihatnya di identitas, tapi kalau nama usaha kita lihatnya di energi. Nah, Facebook itu 83% sekarang masih ada. Oke, Siemens, tahu ya Siemens ya, HP, merek HP dulu. Itu 20% sekarang udah nggak ada. iPhone itu masih ada, itu 80%. Ya gitu ya. Nah, yang bagus itu tentunya adalah Toyota, Honda. Itulah kenapa saya sampai sekarang pakai Honda. Suzuki lumayan 75, Yamaha 40. Ini yang membuat Yamaha slogannya semakin terdepan, tapi dengan energi sangat susah. Ya. Nah, ini ada Nissan 33% dengan identitas seperti ini dan ini menyatakan akan bangkrut gitu waktu itu. Renault dan Nissan bergoyang kencang. Ya. Pontiac ini sudah bangkrut duluan, teman-teman. Itu cuma 20% energinya. Ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya usaha bisa dicek juga di HCN. Jadi biar tahu ya mau kemana usahanya, mau kejayaan atau kebangkrutan itu bisa tahu ya biar nggak nanti sudah bangun usaha mahal-mahal biaya banyak ujungnya bangkrut kan
nggak mau gitu kan ya, betul ya. Nah, jika Anda ingin hidup sehancur-hancurnya, sakit-sakitnya, susah-susahnya, ribet-ribet-ribetnya, sial sesial-sialnya, maka isilah nama Anda dengan identitas seperti ini, teman-teman. Ya, inilah identitas. Silahkan diisi. Dan energinya juga direndahkan, gitu. Ya, maka Anda akan mengalami hidup yang amburadul bin ajaib, ya, gitu ya. Nah, seperti contoh analisa sebelumnya. Nah, jika Anda ingin hidup seindah-indahnya, nikmat senikmatnya, sehat-sehatnya, untung seuntungnya, kaya sekaya-kayanya, maka isilah identitas Anda dengan yang seperti ini. Clear ya, bagus ya. Bagus kan ya? Clear. Ya, dengan energi 100%. Gitu. Jadi hidup adalah pilihan, teman-teman. Bisa memilih, Tuhan memberikan kita semua jalan. Cuma kita tidak memilih apa yang baik untuk kita saja. Nah, nama-nama yang aman ada, teman-teman. Agnes Monica, ini clear ya, nggak ada yang tadi dibunuh segala macam, nggak ada. Sorry. Agnes Monica-nya juga bagus, Agnes Monica Muljotonya juga bagus, ya. Jadi ini nama yang cukup bagus untuk seorang nama, sehingga kita tahu Agnes Monica go internasional juga segala macamnya. Muhammad Yusuf Hamka, Raja Tol, ini juga bagus, 92 clear ya. Elon Musk juga bagus, clear juga, ya, nggak ada yang berbahaya di sini. Iko 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 Uwais atau Iko Kuri. Nah, ini bahkan 100% teman-teman namanya. Kita tahu saat dia sekarang, dulu waktu saya buat postingan ini, dia dibayar 1 juta dolar sekali main, sekali satu film. Nggak tahu sekarang pasti udah naik. Nah, Brian Johnson ini orang tersehat di dunia, teman-teman. Ini namanya clear juga. Ya, clear ya, nggak ada hitam-hitamnya kayak tadi itu, tidak ada. Nah, ini Lyodra, Syahrini, Raisya, Ariel. Nah, ini semua namanya oke. Kita tahu bahwa mereka juga lumayan, dalam kalangan artis juga bagus. Ini nama panggilannya, tapi beda dengan nama aslinya. Nah, ketika energi nama berada di atas 90, hidup tak lagi mengejar takdir, tapi hidup menjadi takdir itu sendiri. Ya, teman-teman. Kalau nama saja bisa bikin sukses, kenapa tidak pakai nama orang lain gitu? Nama orang sukses, pakai aja nama Agnes Monica gitu kan, enggak ya? Atau nama Elon Musk. Ya. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, proses penciptaan manusia itu ada takdir dan nasib, teman-teman. Jadi takdir dan nasibnya juga harus sinkron gitu. Nah, jadi kalau misalnya badannya itu S, maka bajunya juga harus S. Tuh jangan sampai badannya S, bajunya XL gitu, atau sebaliknya, teman. Jadi, tapi memang bisa gitu. Jika Anda sudah punya nama bagus, nggak cocok pun tetap lumayan lah dibandingkan Anda punya nama yang tidak bagus gitu. Cuma masalahnya, kalau pakai nama Agnes Monica, itu tentunya Agnes Monica yang lebih selaras ini akan lebih naik gitu. Yang Agnes Monica, yang pakai nama Agnes Monica, yang lebih cocok dengan kelahirannya. Jadi bisa aja kalau Anda mau, ya, secara nama juga Anda, apalagi sekarang zaman viral, pastinya Anda juga bisa viral dengan nama Agnes Monica, asalkan mukanya juga cocok gitu kan. Jadi itu yang juga lebih penting gitu, teman-teman. Jadi bisa, tapi tidak akan bisa semaksimal kalau tidak sinkron dengan ini kelahirannya, gitu ya. Nah, ini contohnya eh, kelahiran yang selaras. Jadi kelahiran dan nama yang selaras. Jadi dalam salah satu anak dari hipnoholis itu ada namanya H.C. Enruth. H.C. Enruth ini bisa membaca kelahiran dengan detail, teman-teman. Nah, dalam kelahiran 20 Maret 76-nya Chester Bennington ini, itu ternyata potensi bunuh dirinya tinggi, ya, muncul 80%. Akhirnya dicek namanya, muncul juga mati bunuh diri. Akhirnya selaras kan, ya. Di, di takdirnya ada bunuh dirinya, di namanya ada bunuh diri. Jadi connect gitu, nyambung. Akhirnya terjadilah bunuh diri itu sendiri. Gitu ya. Ini bukti bahwa nama Chester itu takdir dan nasibnya selaras, berisikan bunuh diri. Ya, walaupun tidak bagus. Nah, Anda ingin identitas kehancuran atau identitas keberhasilan, teman-teman? Ya, manfaat dari Hypnosis Name
atau hypnocoaching atau HCN adalah membuat nama untuk bayi ini wajib teman-teman. Cek nama calon pasangan ini juga perlu biar Anda tidak salah jalan nanti. Dapat pasangan yang isi cerai, Anda ujung-ujungnya habis banyak cerai gitu. Cek nama calon karyawan biar tidak ditipu oleh karyawan, uangnya dilarikan segala macam. Cek nama calon partner bisnis ya Anda ikut bisnis. Cek nama bisnis terutama yang mau diikuti, itu harus Anda juga cek biar nggak sampai akhirnya bisnisnya hancur, Anda ditipu, Anda rugi gitu. Cek nama tempat yang Anda kerja baik untuk tempat tinggal Anda misalnya atau tempat bisnisnya segala macam bisa, dan masih banyak lagi. Asal ada namanya Anda bisa cek. Ya, tapi terutama untuk membuat nama bayi ini sangat wajib kalau dari saya Hypno Coach Name. Kenapa? Karena memang tujuan saya menciptakan Hypno Coach Name adalah untuk dua orang ini, teman-teman ya. Mereka anak-anak saya, cowok cewek, keduanya atlet, keduanya namanya sudah bagus dan sudah jadi atlet dari yang kecil udah jadi atlet dari umur 4 tahun, ya udah punya emas banyak dan sekarang udah jadi atlet taekwondo di mewakili tempat tinggal saya, eh, kabupaten. Nah, ini bukti bahwa mereka menggunakan nama ini dari kecil dan akhirnya secara prestasi, secara secara kehidupan, secara tingkah laku semua sangat nyaman, ya sangat enak gitu, gampang disuruh, dan mereka sudah punya penghasilan sendiri, mereka sudah bisa punya gaji dari kecil, ya jadi sekolah juga mereka gampang banget karena berprestasi teman-teman, semua sekolah memperebutkan, jadi tidak pusing bagi saya untuk mencari sekolah, jadi gampang. Nah, jadi untuk mereka lah saya sebetulnya merancang Hypnocoaching. Jadi untuk warisan, teman-teman. Warisan yang tidak terlihat tapi sangat berharga. Ya, memang tidak terlihat, energi itu kan tidak terlihat, tapi sangat berharga. Dan jadi, mohon maaf jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di Hypnocoaching. Tidak masalah sama sekali bagi saya. Karena memang tujuan awal saya adalah untuk mereka berdua ini. Ya, teman-teman. Dan kalau saya kisahkan perjalanan mereka ini penuh dengan keajaiban-keajaiban yang mereka alami, gitu. Cuma saya nggak bisa cerita di sini karena habis waktunya ya. Nanti kalau kita bikin gathering suatu saat yang kita temu muka gitu, nah saya bisa share-share terus. Ya, nah eh, Anda tidak percaya HCM itu tidak masalah teman-teman. Kenapa? Karena di dunia sendiri tidak 60% orang itu tidak beragama, teman. Ya. Jadi agama yang sudah banyak pengikutnya saja itu 60% orang tidak beragama. Ya. 18% hanya formalitas, 15% religius tapi tidak konsisten, 7% jalani agama sepenuh hati. Jadi gampangannya, dari banyaknya agama di dunia ini, itu hanya 7% yang menjalankan agama sepenuh hati. Bahkan 60% tidak percaya gitu. Jadi kalau Anda tidak percaya HCN pada malam hari ini, ya normal gitu ya. Karena agama saja yang udah apa ya tadi, 1500 tahun sebelum Masehi, itu 60% masih ada yang tidak percaya gitu. Jadi saya tidak pernah masalah Anda mau percaya, Anda mau tidak, itu bukan urusan saya dalam 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 ruang lingkup itu. Yang jelas saya sudah membagikan informasinya, apa yang saya teliti dan apa yang saya rasakan dan orang-orang lain juga rasakan. Nah, HCN sampai saat ini memiliki ribuan kesaksian orang-orang yang berubah dibantu dengan perubahan nama. Saya nggak bisa tampilkan atau ceritakan karena akan sangat habis waktunya. Yang jelas ada gitu ya, ada kesembuhan, macam-macam banyak teman-teman. Tuh banyak banget. Ya, banyak jenis kesaksian. A sampai Z ada. Saya punya semua, hampir semua kesaksian masalah saya punya. Ya, dan ini salah satu skizofrenia, bahkan bagi yang tahu skizofrenia ini satu langkah sebelum gila, itu kayak halusinasi, delusi gitu-gitu. Ini sembuh pakai ACN teman-teman. Ya. Nah ini Pak Robertan 7 hari setelah terapi ACN sinusnya sembuh 12 tahun. Ini waktu saya diundang di Bali TV. Beliau saya ajak juga untuk kasih testimoni langsung.
Nah, ini saraf kejepit. Nah, ini setelah nulis hari ke-60 mulai tanda membaik, Pak. Bahkan sekarang ke kanannya sudah bisa berjalan seperti semula. Ya. Nah, ini eh, tidak punya keturunan juga ada di sini. Dengan terapi, akhirnya bisa memiliki. Oke, ya, teman. Saya punya banyak banget testimoni-testimoni seperti itu, teman. Nah, ini waktu saya menghitung juga, ACN juga bisa dipakai untuk menganalisa siapa yang unggul gitu. Saya kayak di Pilpres Amerika, saya analisa Trump dan Mike menang. Terus yang di Pilgub yang kemarin itu di Jakarta saya analisa, ini semuanya cocok ya. Pilpres juga ini semua ada angkanya, saya analisa menang menang menang, akhirnya menang ya. Ini waktu saya ketemu Pak Koster, Gubernur Bali. Berapa kali saya diajak untuk diskusi, diundang langsung ke kediaman beliau untuk berdiskusi soal nama. Ya, dan Pak Koster pun sangat setuju di, di WA-nya itu mengatakan bahwa 100% saya setuju tentang nama itu penting. Oke, ya ini ya. Waktu saya analisa kemarin, jadi sebelum Pilpres, sebelum Pilkada, saya mengatakan bahwa Wayan Koster dan Giri Prasta itu 78,5% lebih unggul dibandingkan dengan Made Mulyawan dan Putu Agus. Itu analisa saya sebelum apa namanya itu? Sebelum Pilkada terjadi. Dan akhirnya ya inilah hasilnya waktu itu. Ya walaupun ini data sementara ya, tapi yang sekarang kan memang Pak Koster yang jadi gubernur. Ya ini hasilnya. Oke, teman-teman. Nah, ini juga bisa untuk analisa pertandingan sepak bola. Tapi jangan diminta nanti Bro Charles-nya untuk menganalisa ini ya. Karena ini cuma contoh gitu. Maksudnya ACN itu bisa dipakai apa aja, teman-teman. Ya, tapi jangan jangan diminta karena apa ini hanya contoh aja. Jadi saya nggak mau analisa ini lagi gitu. Ini cuma contoh aja. Ya. Oke, bagaimana cara kerja HCN? Jadi cara kerja HCN itu gini, teman. Anda perlu paham bahwa proses penciptaan itu terjadi 3 kali. Ya, apa yang Anda ciptakan sekarang itu terjadinya 3 kali sebetulnya. Pertama itu di identitas menciptakan pikiran, pikiran menciptakan kenyataan. Contoh yang sering terjadi adalah seperti ini. Pada saat Anda berperilaku eh, menciptakan kebiasaan dan kebiasaan menciptakan nasib, nasib akan menjadi kenyataan. Contohnya, saat Anda berpikir sedih, maka perilaku Anda akan pendiam, kebiasaan Anda akan memendam, nasib Anda akan jadi pendendam, dan akhirnya GERD, MAH, cancer itu akan muncul. Ini siklus yang sering terjadi. Nah, jika orang-orang di luar sana berusaha untuk meditasi, berusaha untuk mencari ketenangan, healing, apa, staycation atau apapun bahasanya sekarang, itu mereka hanya membereskan di pikiran saja. Ya, pikiran diberesin memang akhirnya akhirnya sementara hilang gitu sedihnya. Betul. Anda kalau Anda naik gunung itu misalnya contoh gitu. Bisa, karena lihat pemandangan sedihnya hilang. Tapi jika identitasnya masih memiliki emosi tidak stabil, maka ini akan mengirim sinyal kembali untuk menciptakan pikiran sedih yang kedua gitu. Sehingga pikiran sedih yang kedua akan memunculkan lagi perilaku yang sama dan menciptakan siklus yang baru. Ya, jadi jika kita membereskan pikiran saja, maka identitas akan terus memberikan energi emosi tidak stabil ke pikiran kita. HCN itu bekerja di identitas, teman-teman. Ya, jadi kita nggak bekerja di pikiran, nggak usah, karena di identitas saja. Begitu identitasnya bagus, otomatis pikirannya bagus, gitu logisnya ya. Jadi jika Anda bereskan di identitas, maka pikirannya pasti akan oke. Nah, contoh ACN dan sehat. Banyak orang yang saya bilang tadi, makanan, apa pikirannya bagus, meditasi segala macam, fisiknya jaga makan, dia sehat, tapi masih abu-abu, teman-teman. Kalau misalnya di energinya itu ada sakit, maka sakit ini akan dikirim lagi.
ke pikirannya gitu. Jadi dia akan ngulang lagi prosesnya. Jadi lebih lebih akan terus-menerus seperti itu gitu. Tapi kalau Anda bereskan secara total dari energi, pikiran dan segala macam, maka ini akan bisa lebih maksimal gitu ya. Jadi pilihan permanen atau tidak permanen itu ada di tangan Anda. Oke. Nah, ini ada data ya, ada kisah gitu. Temen gua kena stroke umur 36 tahun, padahal dia nggak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym. Kelihatannya sehat banget. Nah, ada secara kelihatannya, betul ya. Tapi yang kita tampilkan di sini tadi itu yang tidak kelihatan di identitas ini yang tidak kelihatan, teman-teman. Ya, yang kelihatannya di nyata ini kan, di sininya nggak kelihatan. Akhirnya gini, ya. Jadi tidak ada tidak ada tidak ada peringatan, tidak ada sign gitu. Nah, setelah dicek lorongnya ternyata dia sering psikolog, ngeluh, malam susah tidur, overthinking. Nah, ini disebabkan dari mana? Bukan dari pikiran, teman-teman, tapi dari identitas yang bikin dia seperti ini gitu. Artinya itulah yang menyebabkan dia stroke. Nah, gitu ya. Jadi usahakan eh, nggak ngerokok itu bagus, nggak minum minuman keras itu oke, olahraga itu bagus teman-teman. Tapi jika identitas Anda juga bagus, gitu, ya. Kalau identitasnya nggak bagus, itu malah rugi gitu ya. Mending sekalian Anda merokok, minum minuman keras gitu, mending aja gitu. Kalau minuman keras minimal kalau Anda merokok mendapatkan sesi enaknya, ya kan, sesi nyaman gitu. Kalau Anda minum mendapatkan sensasi mabuknya gitu kan. Ada gitu, ada plusnya. Tapi kalau udah nggak ngerokok, nggak minum, ujung-ujungnya. Ini sama kayak gini logikanya teman-teman, nganggur miskin sama sibuk miskin gitu. Nah, Anda pilih mana? Nganggur miskin atau sibuk miskin? Coba jawab itu. Nganggur miskin atau sibuk miskin? Kalau saya pilih nganggur miskin, teman-teman. Ya sama-sama nganggur gitu kan. Kalau sibuk miskin, udah sibuk miskin gitu kan. Ya mending nganggur miskin gitu kan. Jadi, lihat pelukan sama istri, lihat pelangi kan gitu. Oh, indahnya. Jadi kan ada manfaatnya, Anda dapat manfaat, ada istri yang menemani lihat pelangi. Kalau sibuk, istrinya udah marah-marah, Anda tetap miskin gitu maksudnya. Jadi ini sama. Jadi perhatikan identitas Anda, tidak ujuk-ujuk memperhatikan pola dari eh, fisik dan segala macam. Gitu ya. Nah, bagaimana cara melakukan HCN? Gampang teman-teman. Pertama cek nama Anda di hypnocoachname.com, gratis ya. Jadi ini saya bilang gratis, jadi nggak ada bayaran. Terus lihat apakah ada identitas berbahaya, niatkan apa mau dibereskan, apa ditunggu terjadi, pilih level perbaikan nama di HCN. Nah, ini nanti semua via HCN, infonya. Menunggu nama selesai, lakukan instruksi yang diberikan HCN. Perubahan terjadi dalam 20 sampai 30 hari. Jika mengikuti instruksi dengan serius dan benar, digaransi. Ya, satu-satunya keilmuan yang menggaransi Anda pasti berubah itu adalah hypnocoaching. Ya. Konsultasi bisa dilakukan via WhatsApp, lebih hemat. Nah, jika mau langsung juga boleh, tapi biayanya akan menambah gitu. Karena saya kan tidak di eh, Jawa, saya di Bali gitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda punya uang lebih, bolehlah saya diundang sama Bro Charles ya. Kemana gitu ya. Pak, di sini ada 30 orang mau konsul. Nah, gitu kan. Oke lah ya. Oke. Nah, perlu diperhatikan adalah terapi nama bukan metode instan. HCN menjamin Anda berubah jika melalui arahan. Kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi. Keyakinan mempercepat proses pemasukan nama. Ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Terus, wah saya udah tua, ribet, harus ubah KTP, segala macam. Tidak perlu rubah KTP, teman-teman. Karena nama yang dibereskan adalah nama di mental dan spiritual. Ini yang dirubah. Jadi, yang di sini nggak usah dirubah, dibiarkan saja, teman-teman ya. Jadi aman itu masih. Oke. Nah, di mental dan spiritual jadi nggak perlu ubah-ubah KTP, SIM, akta dan lain-lain itu saya tahu ribet soalnya. Nah, ingat teman-teman bahwa identitas sama dengan menu. Jadi warung lezat enak yang tadi itu identitasnya dan namanya seperti ini. Jadi jika wajar ya, jika Anda punya identitas yang buruk, maka
alam semesta juga akan mendatangkan pembeli yang buruk buat Anda. Itu ya. Menu berbeda, pembeli pasti berbeda, teman-teman. Nah, terus apakah menyalahi Tuhan kalau merubah identitas nasib? Nah, gitu. Selama masih di dalam takdir, itu Tuhan memberikan kebebasan kita melakukan apapun. Saya contohkan misalnya teman-teman di jalan raya gitu. Mau jalannya pelan-pelan, mau ngebut, mau siksak. Nah, selama masih di jalan itu masih boleh ya. Jadi masih boleh, jadi aman gitu. Nah, yang tidak bisa dilakukan adalah Anda berusaha melawan takdir. Contohnya berusaha hidup selama-lamanya tanpa mati-mati. Nah, ini susah sampai sekarang dilakukan. Nah, ini masih dalam kategori disebut menyalahi Tuhan. Itu ya. Nah, teman-teman saya sudah belajar semua metode membereskan kehidupan, hipnosis, meditasi, yoga, garis tangan, tarot, segala macam. Habis ratusan juta dan kenapa saya pilih HCN? Karena HCN itulah termurah, termudah, terlengkap. Jadi udah intisari semua yang saya pelajari ditambah satu metode baru, nama di situ akhirnya lengkaplah HypnoCoach. Hipnosis dan kode nama gitu panjangnya. Nah, jika Anda tidak percaya, silakan pelajari apa yang saya pelajari dulu, baru nanti Anda buktikan sendiri. Itu ya. Nah, ini bisa masuk ke website innocoach.com. Nanti isi di sini, nah, daftarlah. Anda bisa dapat cek nama free. Ya, nah, bagi yang sudah cek nama dan melakukan perubahan, maka waspadalah karena tidak percaya itu manusiawi, teman-teman. Bagi yang sudah mendengar presentasi HCN, tidak percaya itu manusiawi. Ya, masalahnya yang Anda ajak berurusan bukan manusia, teman-teman ya, tapi energi. Dan energi tidak butuh kepercayaan untuk bekerja. Itu ya. Bagi teman-teman yang sudah ubah nama, silakan berbagi kesaksian di kolom komentar jika ada. Teman-teman, jika Anda tidak bisa berbagi waktu, maka berbagilah uang. Jika tidak bisa berbagi uang, berbagilah tenaga. Jika tidak bisa berbagi tenaga, berbagilah ilmu. Jika tidak punya ilmu, maka berbagilah informasi. Karena apapun yang Anda bagikan ke sesama, semesta akan selalu menghitungnya dengan hukum timbal balik. Ya. Namun jika Anda tidak mau berbagi, apapun, jangan keluh, hidup Anda seret. Karena Anda sendiri yang membungkam hukum semesta. Karena orang yang tak mau memberi, tak perlu heran saat hidup tak lagi menghadiahi apapun. Ya, ini juga dikatakan di berbagai ayat bahwa membantu orang itu adalah ibadah, walaupun hanya sekedar informasi. Jadi apapun, jika Anda tidak perlu HCN ini untuk diri Anda, mungkin ada teman Anda yang perlu, mungkin Anda lihat teman Anda hidupnya seret, coba dicek, dikasih tahu HCN itu juga dapat pahala, teman. Ya, gitu maksudnya ya. Oke, nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, sekitar 15 menitan sampai jam 10 nanti. Oke, Jam 9. Dan saya kembalikan ke Bro Charles. ya. Silakan, Bro. Terima kasih Pak Jendra. Kita kasih love dulu buat Pak Jendra. Ya, Nah, Pak Jendra, ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, suaraku terdengar nggak Pak Jendra? jelas, jelas. Oke, jelas. Jelas ya. Mau tanya Pak, dari Hermanto ya. Mau tanya Pak, nama atau identitas yang di website itu berdasarkan apa ya Pak? Berdasarkan HCN. Maksudnya berdasarkan keilmuan HCN dong. Ya, maksudnya pertanyaannya gimana tuh? Berdasarkan apa? Berdasarkan Ya, nama mereka sendiri dong. Hitung-hitungan dari nama mereka sendiri. ya, HCN ya. itu Jadi itu ada matematis ya. Jadi keilmuannya sendiri ya. Nah, ada HCN itu matematika. Jadi ada tambah kali bagi kurang semua di situ. Jadi cuma ya saya tampilkan tidak rumusnya. Kalau saya tampilkan rumusnya, Anda yang puyeng nanti kan. ya, oke, Sama kayak gini. Mungkin teman-teman di sini bisa naik motor atau bisa mengendarai mobil. Tapi setiap mengendarai mobil, Anda dites. Bagaimana cara kerja mobil. Bagaimana karburator itu atau injeksi itu mengeluarkan bensin. Bagaimana bensin bisa dirubah jadi tenaga. Kalau Anda dites gitu sebelum naik mobil, kira-kira ada yang mau naik mobil nggak? Kabur ya.
kabur dulu gitu. Yang penting Anda bisa nyetir, udah Anda nggak usah mikirin bagaimana mobil itu bekerja gitu. Dia yang penting bisa jalan gitu. Oke, terima kasih Pak Jendra. Terus Ya, pertanyaannya dari Afifa, gimana nama saya? Afifa, nanti saya WA nih Afifa. Udah dapat soalnya analisa dari Pak Jendra ya. Nanti saya WA ya. Terus dari Pak Ivan, bisa dibantu contoh nama identitas yang bernasib baik sesuai nama yang sudah pernah dianalisa. Terima kasih. tadi itu yang Agnes Monica ya sudah ada Udah harusnya ya. lihat Agnes Monica, Elon Musk, siapa tadi itu lagi? Iko Uwais, eh, banyak banyak ada banyak. Ya memang Ya. tidak sebanyak oh, penduduk Indonesia enggak karena kan kita udah tahu yang yang orang kaya dengan orang miskin kan lebih banyak orang kaya orang miskinnya daripada orang kaya gitu. Hmm, Piramidnya memang seperti itu. oke. Nah, ini teman-teman yang mau analisa, langsung aja klik di hypnocosname.com. Saya udah tulis di chat ya. Terus, oke, lanjut. Nah, ini Mas Herman tadi udah ada analisanya juga, Afifa juga udah ada, tinggal saya kirimin doang. Ah, berarti nama panggilan yang lebih penting daripada nama formalitas ya. Nah, gimana nih Pak? Tidak, tidak ya. Nama asli lebih penting. Nama panggilan itu membantu saja. Contoh Ariel. Ariel, nama panggungnya membantu dia jadi bagus, tapi ujung-ujungnya juga dia kena kasus kan, karena nama dasarnya yang bermasalah waktu itu. Jadi membantu dalam short time gitu, apa, short term, waktu singkat itu membantu, tapi tidak long time, tidak tidak untuk jangka panjang. Short term, long termnya enggak. Oke, lalu dari Bobby, nama juga berpengaruh karir, kesehatan, dan rezeki dari energi juga ya. Nama berpengaruh. Oh ya, betul. Bukan hanya kesehatan dan rezeki, semua aspek kehidupan berpengaruh dengan nama. Ya. Jadi bukan hanya di kesehatan dan rezeki, di hubungan juga, di percintaan, eh, berpengaruh. Di macam-macam, semua semua aspek hidup. Oke, lalu dari pin Fatanis, kalau liontinnya itu apa benar meningkatkan energi, Pak? Leontin, ya betul, karena Leontin itu eksternal power gitu. Leontin itu Leontin HCN itu bedanya dengan leontin di luaran adalah kation dan ion negatifnya 50% sama. Gitu. Jadi eh, stabil dia, stabil energinya. Dan itu cukup tinggi plus ditambah black tourmaline. Black tourmaline itu batu khusus anti magic, anti santet, nah gitu-gitu. Jadi membantu lebih kuat. Betul, meningkatkan. Ya, ya, ya. Ini kalungnya juga saya pakai setiap hari. Nah, tuh, Bro Charles juga udah pakai Beberapa tuh. teman juga pakai. Jadi habis ubah nama, kalian pakai kalungnya biar lebih apa ya? Energi kita kan udah gede gitu. Jadi namanya udah energinya udah gede. Jadi sayang kalau misalkan kita juga apa? Kita juga perlu membuat sekeliling kita tuh benda-bendanya juga energinya itu juga gede gitu. Tuh. Nah, ini dari Dan Bu juga, Heni. Gimana Pak? hmm, dan juga dengan kita memakai Leontin HCN, kita tidak dibebankan pemberesan nama lama kita gitu. Jadi gini, pada saat kita terapi nama ini ada pertanyaan juga kenapa harus menulis gitu kan tadi bisa lihat di bawah. Jadi
pada saat kita terapi nama baru, itu harus ada yang menekan nama lama agar tidak mengamuk gitu. Nah, kalau kita pakai Leontin, Leontin ini yang neken nanti. Jadi kita bisa fokus ke nama baru gitu. Akhirnya ada ada bodyguard kita yang membantu kita untuk meng, apa namanya, menjaga nama lama kita agar tidak up gitu, agar tidak up untuk merusak proses terapi itu sendiri. Itulah Bang. Oke, thank you Pak Jendra. Ya, Eh, terus Bu Heni nanya berdasarkan numerologi atau energi Pak? Ini HCN ini Pak. ACN menggunakan 8 keilmuan. Salah satunya numerologi juga ada di situ. Jadi, jika ditanya berdasarkan numerologi atau energi, jawabannya dua-duanya. Ya, dua-duanya. Bahkan delapan-delapannya gitu. Ya, Kalau kalau Bu Eni bisa mengeluarkan 8 ilmu yang saya pakai, saya jawab nih delapan-delapannya, Bu. mantap. Oke, terus dari oh tadi ini Jaya udah dijawab ya Pak ya tadi ya. Ya, jadi kenapa harus nulis ya? Kenapa nggak langsung berfungsi? Jawabannya, kalau Pak Jaya dari bayi pakai langsung berfungsi, Pak. Jadi kalau Bapak bisa jadi bayi dulu, nah kita kasih ini nama. Nah, tapi jadi bayi dulu syaratnya. Itu nggak perlu terapi. Tapi kalau kita sudah ganti nama umur 40, 45, bahkan sampai umur 50, wah itu harus terapi. Karena kalau nggak terapi ya sama aja, nggak akan bekerja, Pak. Saya jamin 100% nggak akan bekerja namanya. Ya, jadi kalau masih bayi itu kan nggak ada apa ya masih kosong gitu datanya ya. Ya, betul, betul. Masih Kalau kosong sudah banget. berumur, contoh kayak Pak Jaya misalkan nih umur berapa gitu ya. Nah, anggaplah umur 30 atau 40 atau ada orang yang umur 50. Wah, itu data yang sudah di apa ya di bawah sadarnya itu sudah banyak sekali gitu. Jadi untuk Tuh, membereskannya itu butuh terapi memang. Kalau cuma kita ganti nama terus kita terima gitu aja dan nggak diapa-apain ya akhirnya nggak jadi apa-apa gitu ya Om ya. betul, betul. Nah, jadi nanti ada terapinya itu gampang banget. Itu akan dijelaskan kalau teman-teman sudah ubah nama. Nanti ada terapi menulis dan itu mudah sekali. Nanti akan dijelaskan ya kalau misalkan teman-teman udah ubah nama. Hmm, dari Pak Yos berapa biaya reformasi nama? Ini nanti WhatsApp saya aja ya. Pak Yos sudah cek nama belum ya? Cek namanya dulu, WhatsApp dulu Pak Yos ke saya. Nanti saya kasih eh, Saya dengar analisa namanya, nanti solusinya gimana. Sekalian kalau misalkan mau ubah nama, ya harganya berapa saya kasih tahu juga. Jadi sekalian gitu. re- reformasi. Baru kali ini saya dengar reformasi. Reformasi nama. Semenjak 98 baru kali ini saya dengar reform. Dari Bobby Sandi, Mas kalau saya Bobby Sandi bisa bantu lihat ya. Nanti WhatsApp saya, Mas Bobby kan udah punya WhatsApp saya nih. Nanti WhatsApp saya ya. Ketik namanya di WhatsApp, nanti saya sampaikan ke Pak Jendra. Ntar kita cek. Nah, ini juga udah saya kasih link hypnocoachname.com untuk analisa. Bisa langsung di website itu. Untuk teman-teman yang tadi siang udah analisa nama, nanti malam ini saya kirimin sekalian ya. Nah, ini ada Jadi cerita dari Bu Ayumi nih. Ayumi nih, Pak Jendra. Ya, ini ternyata Ah, udah pernah ganti nama di tempat lain. iya, udah 2 kali katanya. Tapi Oh, tidak ada oke. hasil dari pergantian nama, malah saya tetap cerai karena ada identitas cerainya. Pas ganti nama di Pak Jendra benar-benar berhasil ya teman-teman. Sudah 22 hari saya terapi nama, makin meresap identitasnya. Saya jadi rajin sekali beres-beres dan rapi-rapi karena ada identitas suka hal teratur. Wah, mantap. Oh, siap, Mantap, mantap, siap. Bu Ayumi. Mantap, Bu Ayumi. Sering-sering ngobrol Nah, nanti ini kita. bagus nih kalau gini. Jadi kita bisa tahu update-annya kan. Jadi Nah, buat ini kalau teman-teman yang ubah nama, yang ikut Zoom ini yang sudah ubah nama, nah sebetulnya dengan update itu, jadi kita bisa kasih nanti apa ya istilahnya, oh udah sampai sini, nah, nanti mungkin bisa kurangnya di sini biar jadi kayak gini. Nah, ini progresnya dari Bu Ayumi ini dari sebelum-sebelumnya udah sangat bagus sih kalau menurut saya. Apalagi dulu pernah, ini baru tahu saya ini ternyata baru dulu pernah ganti nama di tempat lain. Ya memang banyak banget yang
eh, yang datang ke saya itu yang sudah pernah ganti nama tempat lain, terus tapi masih nggak berubah-ubah ya karena saya kasih penjelasannya di hitungan HCN dia masih punya itu gitu, masih punya hal yang tidak bagus. Iya. Gitu. Ada juga beberapa orang yang udah ubah nama, tapi pas ya di HCN ternyata nggak kelihatan kelihatan jelas gitu ya semuanya ya. Karena HCN itu Ya, 8 keilmuan. Mungkin di tempat lain tuh cuma satu atau dua keilmuan, tapi HCN itu sampai 8 keilmuan ya. Oke, terus dari Ibu Dorina Agustina Harepa tadi baru WhatsApp saya, ya. Nanti saya kirimin ya Bu ya. Saya kirimin ke WhatsAppnya Bu Dorina ya. Jadi jelasnya gimana. Nama, untuk cek nama itu ini cek nanti nama, via WhatsApp aja. ya cek nama ke WhatsApp saya aja, Mas Mas Kananda. Ini nama lengkap atau nama panggilan ya? WhatsApp saya aja. Semua yang di sini pasti udah punya WhatsApp saya. Nanti WhatsApp saya aja, Ya, ketik namanya, ya, ketik namanya. Jadi kenapa kayak gitu? Supaya saya kasih ke Pak Jendranya juga rapi, gitu, teratur, ya. Ketik namanya di WhatsApp saya, chat aja kayak biasa, atau masuk ke itu hypnocoaching.com, isi formnya. Tapi kalau mau gampang, chat aja saya, ketik namanya di chat, nanti saya kasih ke Pak Jendra semua. Malam ini juga nanti kita kirim hasil analisanya ya. Oke, Bu Heni Kalim juga tadi udah dikirim ya. Hermanto, Hermanto udah ada tapi belum dikirim. Ya, malam ini kita jadi kirim. pokoknya kalau untuk cek-cek nama teman-teman bisa via WhatsApp. Soalnya kalau di sini kan nanti apa ya eh, kesebar untuk semua orang dong analisa nama. Iya, Kan ada kadang-kadang yang nggak mau gitu. iya, Kok nama dari sebar? konfidensial lah gitu ya. Kita juga jaga privacy ya Pak ya. Betul, betul. Oke, sip. Ya, Oke, apakah ada pertanyaan lagi? sudah jam 9. Ya, betul. Jadi seperti Jadi biasa kita kita mulainya on time, kita juga ya, selesainya on time ya. Jadi kita menghargai waktu. Ya, terima kasih Pak Jendra untuk waktunya pada malam sama-sama, hari bro. ini. Jadi uh, kalau bisa teman-teman nanti analisa nama, ini mumpung dikasih gratis loh sama Pak Jendra, ini WhatsApp saya aja. Kemarin saya sempat ide ke Pak Jendra, Pak ini kita bayar aja, berbayar aja. Oh, ternyata Pak Jendra tetap kasih gratis ya. Beruntung teman-teman ya, Pak Jendra kasih gratis analisa nama. Belum nanti Bro Charles berhasil merayu saya untuk dibayarin. Ingat, saya sudah merayu Pak Jendra untuk ini berbayar loh, analisa nama. Tapi Pak Jendra masih mau kasih gratis. Jadi teman-teman beruntung. Kalau misalkan mau, silakan WhatsApp saya. Ya, terima kasih Pak Jendra, terima kasih Ya, teman-teman semua. terima kasih Sampai semuanya. ketemu lagi di webinar Sampai ketemu selanjutnya. lagi ke depan. Selamat malam dan selamat istirahat. Ya. Saya end meeting ya.